Assalamualaikum teman-teman. Apa itu keterampilan berbicara? Yuk kita simak penjelasannya. A. Pengertian keterampilan bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi untuk menyampaikan gagasan, pesan, dan informasi yang tertanam dalam pikiran. Media penyampaiannya bisa melalui lisan atau tulisan. Bahasa juga memiliki peran sentral demi terciptanya masyarakat yang santun dan beradab. Seseorang dikatakan santun dan tidak ditentukan oleh sikap berbahasanya, meliputi nada dan makna yang disampaikan. Keterampilan berbahasa memiliki dua unsur, yaitu unsur logika dan linguistik. Berbeda dengan keterampilan berpikir hanya memiliki satu unsur, yaitu logika. Unsur logika terdiri atas 1. Isi, 2. Bahan, 3. Materi, 4. Organisasinya. Sedangkan unsur linguistik terdiri atas 1. Diksi, 2. Pembentukan kata, 3. Pembentukan kalimat, 4. Fonologi, bunyi bahasa untuk berbicara, 5. Serta ejaan untuk menulis. Kemampuan seseorang dalam berpikir dan berbahasa sebenarnya tidak diberdayakan, yaitu dengan melakukan usaha atau aktivitas atau keterampilan, yaitu melatih diri kita untuk terampil. Kemampuan ialah kesanggupan bawaan sejak lahir atau merupakan hasil latihan atau praktik, sedangkan keterampilan sama artinya dengan kecekatan. Keterampilan atau kecekatan adalah kepandaian melakukan sesuatu dengan cepat dan benar. Seseorang dapat dikatakan melakukan sesuatu dengan cepat, tetapi tidak salah dapat dikatakan terampil. Demikian pula apabila seseorang dapat melakukan sesuatu yang benar tetapi lambat, juga dapat dikatakan terampil. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kemampuan adalah hasil akhir setelah adanya aktivitas atau usaha keterampilan, sedangkan keterampilan adalah sebuah proses, aktivitas atau usaha untuk menentukan hasil yang diperoleh kemampuan. Setiap orang memiliki kemampuan berpikir yang baik, namun tidak semua orang memiliki kemampuan berbahasa yang baik. Apa yang kita pikirkan belum tentu akan kita ucapkan dan lakukan. Namun, apa yang telah kita ucapkan, itulah yang kita pikirkan dan lakukan. Bahasa dan berbahasa mampu mendefinisikan pola jati diri, pola karakter, dan pola berpikir seseorang. Berikut macam-macam 4 keterampilan bahasa. 1. Menyimak atau mendengarkan. Menyimak atau mendengarkan adalah keterampilan berbahasa untuk dapat memusatkan perhatian dan mencerna informasi-informasi yang ada. Seseorang kerap kesulitan untuk mengasah keterampilan berbahasa ini karena seseorang dituntut untuk memahami inti pembicaraan, bukan hanya mengetahui setiap kata. Penyimak atau pendengar harus memusatkan perhatian pada suatu pembicaraan. Keterampilan berbahasa menyimak atau mendengar dapat dilatih setiap waktu. Dalam kehidupan sehari-hari, topik pembicara dan kode-kode visual dapat membantu kita mencerna pesan-pesan. Untuk melatih keterampilan berbahasa ini, kita dapat sering menyimak atau mendengar diskusi dan pembicaraan yang dibawakan oleh orang-orang yang latar belakang yang berbeda dengan kita. Semakin fokus dalam menyimak dan semakin beragam latar belakang pembicara, maka keterampilan berbahasa kita dalam menyimak atau mendengar dapat semakin terasah.
Menulis. Harvey Mian dan Lincoln berpendapat bahwa menulis merupakan suatu proses. Pada waktu menulis, seseorang memerlukan lebih banyak waktu untuk berpikir, menuangkan ide-idenya di atas kertas dengan cara mengembangkan topik, memilih kata-kata, membaca kembali apa yang ditulisnya, memikirkannya, mempertimbangkannya, dan memperbaikinya. Menulis berarti menyusun gagasan secara runtut dan sistematis. Dengan demikian, Anda menjelaskan sesuatu yang semula masih samar bagi diri Anda. Tujuan menulis. Menurut Endangka Supardi, tahun 2010 secara garis besar bertujuan menulis adalah mengekspresikan perasaan, memberi informasi, mempengaruhi pembaca, dan memberi hiburan dalam satu tulisan, tidak menutup kemungkinan memiliki lebih dari satu tujuan. Misalnya saja, seorang penulis ingin memberikan informasi sekaligus ingin mempengaruhi pembaca. Manfaat menulis. Menulis merupakan suatu kegiatan yang mempunyai banyak manfaat yang dapat diterapkan oleh penulis itu sendiri. Menurut Endangka Supardi tahun 2010, ada beberapa manfaat menulis, antara lain yaitu: pertama, wawasan Anda tentang topik itu bertambah luas dan dalam. Kedua, untuk menulis tentang sesuatu, Anda terpaksa belajar tentang sesuatu itu, serta berpikir atau bernalar. Anda mengumpulkan fakta, menghubung-hubungkan, serta menarik kesimpulan. Unsur-unsur dalam menulis. Dalam membuat sebuah tulisan, diperlukan beberapa unsur yang harus diperhatikan. Menurut Erlin de Liangqi tahun 1992, unsur menulis terdiri atas gagasan, tuturan atau narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi, tatanan, dan wahana. Apa itu gagasan? Gagasan yaitu topik yang berupa pendapat, pengalaman, atau pengetahuan seseorang. Gagasan seseorang tergantung pengalaman masa lalu atau pengetahuan yang dimilikinya. Tuturan merupakan pengungkapan gagasan yang dapat dipahami pembaca. Ada macam-macam tuturan, antara lain narasi, deskripsi, dan eksposisi. Tatanan merupakan aturan yang harus diindahkan ketika akan menuangkan gagasan. Berarti ketika menulis tidak sekedar menulis, harus mengindahkan aturan-aturan dalam menulis. Wahana. Wahana juga sering disebut dengan alat. Wahana berupa kosakata, gramatika, retorika, atau seni memakai bahasa. Bagi penulis pemula, wahana sering menjadi masalah. Mereka menggunakan kosakata, gramatika, retorika yang masih sederhana dan terbatas. Untuk mengatasi hal tersebut, seorang penulis harus memperkaya kosakata yang belum diketahui artinya. Seorang penulis harus rajin menulis dan membaca. Berbicara. Menurut Tarigan tahun 2008, berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, atau menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Berbicara adalah suatu alat untuk mengkomunikasikan gagasan-gagasan yang disusun serta dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pendengar atau penyimak. Dalam kegiatan berbicara, tidak hanya suara yang dapat didengar secara lisan oleh penyimak, tetapi dapat pula dilihat penyimak gerakan-gerakan atau mimik si pembicara yang menunjang pokok pembicaraan, sehingga yang diutarakan pembicara dapat dipahami pendengar atau penyimak. Tujuan berbicara. Secara umum, tujuan berbicara adalah untuk berkomunikasi kepada orang lain. Kegiatan berbicara dikatakan berhasil apabila apa yang ingin disampaikan oleh pembicara persis sama dengan apa yang dipahami oleh pendengar. Menurut Tarigan tahun 2008, pada dasarnya berbicara mempunyai 3 tujuan umum, yaitu yang pertama, memberitahukan dan melaporkan atau to inform. Di dalam tujuan ini, pembicara hanya sekedar memberitahukan atau menyampaikan informasi kepada lawan bicara atau pendengar. Berbicara untuk melaporkan atau memberikan informasi menurut Tarigan dapat dilaksanakan kalau seseorang berkeinginan untuk memberi atau menanamkan pengetahuan, menetapkan atau menentukan hubungan-hubungan antara benda,
menerangkan atau menjelaskan suatu proses, menginterpretasikan atau menafsirkan suatu persetujuan. 2. Menjamu dan menghibur atau to entertain. Tujuan yang ingin dicapai pembicara dalam pelaksanaan pembicaraan yang bertujuan menyenangkan ini adalah suasana yang gembira di kalangan para pendengar. Oleh sebab itu, pembicara seperti ini dikatakan bersifat rekreatif, artinya dapat menghibur atau menyenangkan pendengar. 3. Membujuk, mengajak, mendesak, dan meyakinkan atau to persuade. Tujuannya adalah untuk meyakinkan atau memberi penjelasan agar lawan bicara tahu permasalahan yang sebenarnya. Pembicara memberi penjelasan disertai dengan bukti-bukti atau contoh yang menunjukkan sebab akibat yang mungkin terjadi sehingga lawan bicara yakin dengan apa yang diuraikan pembicara. Jenis-jenis berbicara. Menurut tarikan tahun 2008, secara garis besar berbicara atau speaking terbagi atas berbicara di muka umum atau public speaking yang mencakup 5 jenis, yaitu berbicara bersifat pemberitahuan atau melaporkan, berbicara bersifat kekeluargaan, berbicara bersifat bujukan atau meyakinkan, berbicara bersifat perundingan, dan berbicara pada konferensi. Faktor penunjang keefektifan berbicara. Faktor yang harus diperhatikan oleh pembaca untuk mengefektifkan berbicara mencakup 2 faktor. Yang pertama, faktor kebahasaan meliputi ketetapan ucapan, penempatan tekanan, nada, sendi, dan durasi yang sesuai, pilihan kata atau diksi, ketepatan sasaran pembicaraan. 2. Faktor non-kebahasaan yang meliputi sikap yang wajar, tenang, dan tidak kaku, pandangan harus diarahkan kepada lawan bicara, kesediaan menghargai pendapat orang lain, gerak-gerik dan mimik yang tepat, kenyaringan suara, kelancaran, relevansi atau penalaran, dan penugasan topik. Materi yang keempat adalah membaca. Pusat memperoleh berbagai pengetahuan keterampilan dari menyimak, berbicara, dan menulis ialah membaca. Aktivitas membaca sama halnya dengan memperoleh apa yang kita ketahui adalah dari apa yang kita baca. Membaca memiliki peran yang sangat vital dalam menyumbang generasi-generasi emas pembawa kemajuan. Tentu kita sepakat bahwa membaca akan meningkatkan kecerdasan dan pengetahuan. Pengertian membaca. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian membaca adalah mengeja atau melafalkan apa yang tertulis. Pengertian membaca menurut para ahli. Pengertian membaca menurut para ahli memang berbeda, namun sebenarnya memiliki esensi yang sama. 1. Mr. Tambu Balon tahun 1987. Pengertian membaca menurut para ahli yang pertama, saya mengambil pendapat dari Mr. Tambu Balon. Membaca dapat diartikan sebagai pemikiran, sehingga dalam pemahaman dialek sebuah tulisan dengan metode membaca sebagai sebuah proses penalaran. Halaman 6 tahun 1987. Pengertian membaca yang kedua adalah menurut Yunus tahun 2012. Pengertian membaca menurut para ahli memang berbeda. Salah satunya menurut Yunus yang mengartikan bahwa membaca adalah aktivitas membaca agar dapat memperoleh informasi yang disampaikan di dalam bahan bacaan. Produk membaca merupakan hasil dari proses membaca, yakni pemahaman atas isi bacaan. Yang ketiga yaitu menurut Tragin tahun 1984. Pendapat Tragin yang menuliskan bahwa arti membaca adalah proses untuk memperoleh pesan yang disampaikan penulis melalui media bahan tulis. Manfaat membaca. Ada banyak sekali manfaat membaca yang akan kamu rasakan, yaitu 1. Mengurangi kecemasan dan kegundahan. 2. Membuat otak berkembang. 3. Meningkatkan pengetahuan. 4. Menjadi pribadi yang lebih berpikir. 5. Sebagai penghibur. 6. Meningkatkan daya ingat, dan sebagainya. Tujuan membaca. Barangkali ada yang penasaran dan ingin tahu tujuan dari membaca itu sebenarnya apa sih?
Nah, menurut Faridah Rahim tahun 2008, ada 9 tujuan membaca sebagai berikut. 1. Tujuan untuk kesenangan. 2. Untuk menyempurnakan membaca nyaring. 3. Menggunakan strategi tertentu. 4. Memperbarui pengetahuan tentang suatu topik. 5. Mengaitkan informasi baru dengan informasi yang telah diketahui. 6. Memperoleh informasi untuk laporan lisan dan tertulis. 7. Mengkonfirmasikan atau menolak prediksi. 8. Mempelajari tentang struktur teks. 9. Menjawab pertanyaan-pertanyaan yang spesifik. Berbeda lagi dengan pendapat Henry Guntur Tarikan tahun 1985 bahwa tujuan membaca tidak lain sebagai langkah memperoleh fakta, ide, mengetahui ilmu atau cerita, agar bisa menyimpulkan apa yang dibaca, mampu mengelompokkan atau mengklasifikasikan, mampu menilai atau mengevaluasi, dan dapat melakukan perbandingan atau mempertentangkan. Dari kedua pendapat tersebut, jika dibuat kesimpulan, intinya membaca sebagai sarana untuk mendapatkan informasi, di mana informasi yang diperoleh inilah yang akan mempengaruhi kualitas hidup si pembaca. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai materi keterampilan berbicara. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.